wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan berbagai limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Yang salah satunya kita masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu. Anak-anakku semua, ini adalah materi ketiga dari medan magnet, sehingga kompetensi dasarnya sama seperti kemarin, yakni menganalisis medan magnetik, induksi magnetik, dan gaya magnetik pada berbagai produk teknologi. Yang kedua, melakukan percobaan tentang induksi magnetik dan gaya magnetik di sekitar kawat berarus listrik. Berikut presentasi hasilnya. Adapun indikator pencapaian kompetensi, yakni memahami dan menganalisis gaya magnetik. Terlebih dahulu kita akan membahas tentang flux magnetik. Perhatikan gambar berikut. Nah, pada gambar berikut ini menjelaskan tentang flux magnetik, di mana flux magnetik adalah banyaknya garis medan magnet yang memotong tegak lurus suatu bidang. Jadi ini panah yang mengarah ke bawah ini merupakan garis medan magnet. Nah, dia memotong bidang yang tegak lurus. Dari pengertian ini, maka persamaan yang bisa diambil adalah C sama dengan A kali B kali cos theta. Nah, ini dia keterangannya. C adalah flux magnetik Wb, A luas permukaan meter pangkat 2, B kuat medan magnet T Tesla. Kemudian ini adalah sudut antara medan magnet dengan luas permukaan yang ditembus medan magnet. Nah, selanjutnya kita akan berbicara tentang gaya Lorentz. Gaya Lorentz yaitu gaya yang terjadi akibat adanya interaksi medan magnet dengan arus listrik, atau gaya yang timbul pada penghantar berarus listrik dalam medan magnetik, atau interaksi antara medan magnetik dengan muatan listrik. Dalam kurung, gaya yang dialami muatan listrik bergerak dalam medan magnet. Nah, dari pengertian ini, maka persamaan yang bisa diambil adalah F sama dengan bil sin theta atau F sama dengan Q VB sin theta. Nah, ini dia keterangannya. B induksi magnetik homogen, I adalah kuat arus listrik, L panjang kawat, theta sudut antara kawat dengan B, Q muatan listriknya, dan V adalah kecepatan geraknya. Kemudian kita akan coba memahami arah gaya Lorentz. Nah, untuk memahami arah gaya Lorentz ini kita tetap menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, coba atur posisi tangan kanannya. Ya, ibu jari adalah arah arus sama seperti kemarin ya. Keempat jarinya adalah B induksi magnetik dan F adalah gaya yang berada di telapak tangan kanan kita, ya, arahnya ke atas. Nah, biar lebih jelas, nah seperti ini dia, ya. Jadi aturan main yang kemarin ada tanda silang, ada tanda bulat, itu juga berlaku di sini, ya. Gaya Lorentz pada kawat sejajar.
Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, ini dia ya. Pada gambar ini, ketika arah arusnya sama, maka gaya yang dihasilkan dia akan tarik-menarik. Ketika arah arusnya berbeda, maka gaya yang dihasilkan adalah tolak-menolak ya. Ini persamaan yang untuk mendapatkan gaya Lorentz-nya μ0 kali I1 kali I2 dibagi 2 pi A dikali dengan L panjang kawatnya. F1 F2 atau F adalah gaya tarik menarik atau tolak menolak. I1 kuat arus kawat A, I2 kuat arus kawat B, μ0 sama seperti kemarin, permeabilitas vakum 4pi 10 pangkat min 7 Weber per AN. L panjang kawat penghantar dan A adalah jarak kedua kawat. Contoh soal. Tentukan arah gaya magnet pada gambar berikut. Nah, ini ya. Sama seperti kemarin. Ada muatan, arahnya ke kanan, kemudian B-nya dalam tanda silang. Coba, ini untuk muatan ini yang mana? Kalau kita menggunakan kaidah tangan kanan. Oke, mari kita lihat penjelasannya. Silang, ini adalah B. Arah dari induksi magnetik keluar dari badan kita menuju ke bidang kertas. Bidang kertas berada di depan kita ya. Jadi keempat jari posisinya keluar. Ya. Kemudian ibu jari menunjukkan arah dari plus ini muatan. Nah, sehingga berdasarkan kaidah tangan kanan ini, maka arah gayanya itu dia ke atas ya. Arah gayanya dia ke atas. Ya, jelas ya. Jadi posisi tangan kita ini bagaikan orang yang meminta sesuatu. Ibu jari ke kanan, keempat jarinya ke depan, kemudian telapak tangan dia ke atas ya. Dengan demikian arah gayanya ke atas. Oke, kita lanjut. Tiga kawat lurus sejajar dialiri dengan arus yang sama masing-masing 4 ampere dan arahnya sama seperti pada tampak pada gambar berikut. Nah, ini dia gambarnya ya. I-nya ke bawah. Tentukan gaya persatuan panjang yang dialami kawat I2. Nah, jadi yang ditanya adalah gaya persatuan panjang yang dialami oleh I2. Jadi I2 dengan I1, I2 dengan I3. Ini dia penjelasannya. Apa saja yang diketahui? Nah, yang pertama adalah I1, I2, I3 nilainya sama 4 ampere. Kemudian A21 4 cm, berarti 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian A2 3 ya, 8 cm, 8 kali 10 pangkat min 10 meter. Terus μ0 ketetapan atau ketentuan 4pi 10 pangkat min 7 Tesla meter per ampere. Yang ditanya adalah F per L. F per L pada I
I2. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Kita ulang, ini adalah gambarnya. Kita akan uraikan gaya yang terjadi akibat I2 dengan I1. Ya. Nah, ini kita awali dengan ya I2 dengan I1. Ini adalah F21, mereka tarik menarik. Kemudian I2 dengan I3 juga tarik menarik, ya, F23. Nah, kemudian kita akan cari berapa F21 per L. Nah, ini dia persamaannya seperti tadi ya, min 0 I2 kali I1 per 2pi A21. Masukkan angka-angkanya ya. 4pi 10 pangkat min 7 kali 4 kali 4 dibagi 2pi kali 4 kali 10 pangkat min 2. Nah, hasilnya 8 kali 10 pangkat min 5 Newton per meter. Selanjutnya kita akan cari F23. Nah, persamaannya sama, rumusnya sama, hanya saja ya I-nya berbeda, A-nya juga berbeda. Masukkan nilai-nilainya. Ya, 4pi 10 pangkat min 7 per 2pi dikali 4 kali 4 dibagi 8 kali 10 pangkat min 2, hasilnya 4 kali 10 pangkat min 5 Newton per meter. Selanjutnya kita akan menghitung secara keseluruhan. F per L sama dengan F23 per L, positif arahnya ke kanan, min F21 per L karena arahnya ke kiri. Sehingga 4 kali 10 pangkat min 5 dikurangi 8 kali 10 pangkat min 5. Hasilnya min 4 kali 10 pangkat min 5 Newton per meter. Contoh soal berikutnya. Dua kawat lurus P dan Q masing-masing dialiri arus 3 ampere dan 6 ampere. Diletakkan sejajar dan terpisah sejauh 3 cm seperti gambar. Nah, itu dia gambarnya. Nah, kemudian ada kawat ketiga, yaitu kawat R yang dialiri arus 1 ampere. Tentukan letak kawat R akan ditempatkan agar kawat R tidak mengalami gaya Lorentz, dalam kurung gaya Lorentz-nya 0 yang dialami oleh kawat R. Ya. Nah, oke, penyelesaian apa saja yang diketahui. Yang pertama, IP 3 ampere, terus IQ 6 ampere, kemudian ini terpisah sejauh 3 cm A ya. Terus ada kawat R. Ini R 1 ampere. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah EFR-nya adalah 0 ya, karena tidak mengalami gaya Lorentz ya. Yang ditanyakan adalah AR, berapa jarak A-nya terhadap IP ataupun terhadap IQ. Nah, oke, penjelasan selanjutnya. Kita asumsikan, coba-coba dengan menempatkan kawat R di antara kawat P dan Q. Nah, perhatikan gambar. Ini posisi awalnya. Kemudian akan kita tempatkan IR-nya. Ini asumsi ya, IR. Nah, asumsi. Kemudian ini pengaruh gaya yang dihasilkan FRP dan FRQ. Selanjutnya jaraknya ya. Nah, ini adalah X. Maka selanjutnya adalah 3 min X ya. FR sama dengan 0. Nah,
FR sama dengan 0 di sini berarti FRQ min FRP sama dengan 0 ya. Pindah ruas, FRP sama dengan FRQ. Kita masukkan nilai ataupun persamaan FRP dan FRQ. Ya, betul ya ini. Nah, dari kiri dan kanan ada yang sama sehingga kalau kita bagikan berarti nilainya 1. Mu 0 per 2 pi sama. Kemudian ada IR. Kemudian ada L. Sehingga persamaan yang ada tinggal IP per APR sama dengan IQ per ARQ. Oke, kita lanjut. Ini adalah persamaan yang tersisa tadi. Kemudian kita masukkan angka-angkanya. IP-nya 3, APR-nya 3 min X, kemudian IQ-nya 6, ARQ-nya X. Terus kita kali silang ya. 3X sama dengan 6 kali 3, 18, kemudian 6 kali min X sama dengan min 6X. Yang sama kita jadikan 1, 3X plus 6X sama dengan 18. Sehingga 9X sama dengan 18. X sama dengan 18 per 9. Hasilnya 2 cm. Jadi letak X-nya adalah 2 cm. Anak-anakku semua, jika memang ada masalah, tanyakan ya. Gak usah malu, gak usah takut ya. Insya Allah Bapak siap membimbing. Nah, sekarang kita ke bagian tugas. Insya Allah tugas yang Bapak berikan soalnya mudah. Ini contoh ini, suatu kawat berarus listrik 10 ampere I dengan arah ke atas berada dalam sebuah medan magnet 0,5 Tesla dengan bentuk sudut 30 derajat terhadap kawat. Apabila panjang kawat 10 meter, tentukan besarnya gaya Lorentz yang dialami kawat. Jadi kalau kita memulainya dengan yang diketahui, kemudian yang ditanya, nah insya Allah tinggal kita melihat yang diketahui dan ditanya itu, terus kita cocokkan dengan persamaan yang akan kita pakai atau kita gunakan. Ini yang kedua. Sebuah proton bergerak searah sumbu X positif ke kanan dengan kecepatan 3 meter per sekon melewati medan magnet sebesar 5 kali 10 pangkat min 6 Tesla dengan arah masuk ke layar. Berapa besar gaya yang dialami partikel di mana Q sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 9 Coulomb. Demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.